Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Good evening my student. Alhamdulillah today we can meet in the recording teaching. Mr. Today, I will teach you again. I will explain you again about the zakah. Yeah, as before you have seen my video in YouTube about the zakah. So today I will explain you again about the zakah. Yeah. Wait a minute. Okay. Zakat. Okay. Zakat. Okay. Zakah is the third pillar of Islam and it associated with the prayer salah in 82 verse in the Al-Quran. It's financial worship. Yeah, this one. Okay. Zakah is the third pillar of Islam and it is associated with a prayer salah in 82 verse in the Al-Quran. Jadi, zakat itu adalah rukun Islam yang ketiga, yang mana dia menjadi kewajiban kita selaku umat muslim. Dan zakat juga disebutkan di dalam Al-Quran 82 kali dalam Al-Quran. Oke, next. In the linguistics meanings, the word zakah is a noun-derived from the verb zakah, which means grew or increase. Ya, jadi di dalam kalimat bahasa Arab zakat itu adalah grow atau increase atau meningkat ya, tumbuh atau meningkat. Dan juga zakah juga di dalam bahasa Arab berarti purify and clean ya. Yang mana zakat itu juga diartikan untuk mensucikan atau membersihkan. Ya, as we know in the Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103, hud min amwalikum sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun walahum wallahu samiun alim. Hud, ambillah dari harta kalian untuk bersodakoh. Tutahhiruhum. Nah, ini adalah untuk to provide, untuk mensucikan. Ya. Wa tuzakihum biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun walahum wallahu samiun alim. Sesungguhnya Allah itu maha pendengar. Oke, selanjutnya itu tadi ya secara keseluruhan mengenai landasan apa itu zakah. What is zakah ya? In linguistics we say grow or purify ya. Purify and clean. Itu secara arti zakah. So next for the wisdom of zakah. Zakah is based on the fact that Allah is the original proprietor of all things in the heaven and the earth. Allah said, "Walillahi mulkus samawati wal ard wa ilallahul sami wa ilallahil masir." Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa seluruh yang ada di alam muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah kita sebagai manusia, sebagai umat dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kembali apa yang kita miliki saat ini kepada Sang Pencipta Allah, karena segala sesuatu ini yang memilikinya adalah Allah, maka kita akan kembalikan kepada Allah. Nah, itu adalah landasan bahwa kita untuk memberikan zakat karena itu adalah merupakan hak orang lain yang dititipkan kepada kita, yang mana keseluruhan itu dimiliki oleh Allah. Next.
So the benefit of zakah for the individual and the society. Yang mana zakat ini bisa menjadi keuntungan bagi kita tersendiri dan juga bagi orang lain. Prove the faith and belief of the Muslim since is an important pillar of Islam. Ya, kita selaku umat Muslim, umat Islam, bahwa kita berkeyakinan rukun Islam tersebut, maka kita laksanakan ataupun jalankan perintah yang telah ditetapkan. Selanjutnya, show the truthfulness of the faith of the ones who give zakah because man loves money. Yeah. So when he gives it for the cause of Allah, he proved that he sacrificed his love for the sake of Allah. This is why it also called sadaqah, which means the third because it shows the thirdness of a person regarding his seeking of a God pleasure. Jadi ini juga membuktikan bahwa kita selaku orang umat manusia yang mana mempunyai kudratnya, kita itu sangat cinta terhadap harta, ya. Segala orang mungkin juga mempunyai kebiasaan bahwa kita suka terhadap harta, tapi dia memberikan dan mengorbankan harta tersebut untuk orang lain, dan itu membuktikan bahwa kita tidak hanya bertumpu pada harta, tetapi kita memberikan harta tersebut kepada orang lain. To provide, yang ketiga, to provide the character of the person, yaitu juga ya masih bagian dari yang poin kedua, bahwa kita mensucikan diri kita, ya, bahwa kita sebelumnya kalau kebiasaan kita menyimpan harta, ya hartanya berlebih, maka itu ada sebagian dari harta yang kita miliki adalah punya orang lain. Oke. Okay? So the fourth, to fill the needs the poor in the society. Jadi kita juga membantu orang-orang yang miskin. Selanjutnya nomor 4, protect the society from crimes and social classes. Oke. Ini juga nomor 5, kalau kita memberikan harta sebagian punya kita kepada orang miskin, maka orang miskinnya pun merasa dihargai. Jadi tidak ada tahta ataupun tahapan yang mana membuat orang miskin bisa ataupun orang yang susah sampai mencuri, sampai merampok karena dia membutuhkan barang tersebut. Okay, it's a drive Muslim to learn about his duties toward Allah. So he increased his religious knowledge because he cannot give away zakah before he has asked and learned all of the rules and regulation of this important pillar of Islam. Nomor 6 ini adalah sesuatu yang penting kita selaku umat Muslim, ya. Kalian juga harus tahu bagaimana ilmu tentang kita akan memberikan zakat. Apa saja sih yang kita berikan? Batasan apa yang kita berikan ketika memberikan zakat? Itu juga adalah salah satu kewajiban kita mempelajari ilmu tersebut, ya. Next, it's blessed the properties by the will of Allah and increase and protect them. Dan ini juga mendoakan barang-barang kita, ya, ataupun menjaga barang-barang kita. Yang ke-8, circulate the wealth in the society so nobody can hold and monopolize it. Nah, ini juga penting. Apabila kita semuanya memendam ataupun menimbun segala yang kita miliki, maka tidak ada perputaran di dalam negara kita. Tetapi ketika kita melakukan zakat ini, maka ada perputaran yang diberikan kepada orang lain. Jadi kita tidak bisa memonopoli barang tersebut, ya. Oke, 8 tersebut adalah the benefit of zakah for the individual and society. Jadi keuntungan bagi kita sendiri ataupun society. So number 6, selanjutnya, who should pay zakah? Siapa sih yang memberikan zakat itu? Ya, zakat is obligatory upon every Muslim who honors the minimum requirement of
property under certain condition. The evidence from the Quran is hud min amwalikum sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi siapa sih yang memberikan zakat itu adalah seluruh umat muslim ya, yang sudah di minimum requirement. Nanti ada siapa saja yang harus memberikan zakat. Requirement-nya syarat-syarat siapa saja yang memberikan zakat itu ada juga. Oke. Oke, selanjutnya. Oke. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan boleh ya langsung ditanyakan ataupun di WhatsApp ke Mister atau di kolom komentar ya. Next, the rules regarding who doesn't pay zakah. Nah, siapa aja sih yang enggak tidak membayarkan zakat ya. The one who denies zakah. Ini adalah peraturan barang siapa yang tidak membayarkan zakat. Ya, akan seperti apakah orang-orang yang tidak membayarkan zakat? The one who denies zakah as obligatory upon the Muslim is considered a non-believers. But the one who believes that is obligatory and he doesn't pay it, he is a fasik. Ya, fasik, which mean that he is committing a major sin. Dia mendapatkan dosa yang dimasukkan ke dalam kategori dosa yang besar. Jadi barang siapa yang tidak membayarkan zakat, maka dia termasuk dalam kategori orang yang fasik ya. Sebagaimana disebutkan dari hadis Abu Hurairah ya. Oke. Itu adalah bagi orang siapa yang tidak membayarkan zakat. Some respect from a hadith that shall live one is not adab but the punishments. Oke. Selanjutnya ini juga ada juga hadis yang membicarakan bahwa barang siapa yang sudah hewan yang tidak masuk kondisinya jumlahnya, maka tidak ada zakat. Dan uang ataupun harta yang dimiliki yang tidak masuk zakat, maka tidak perlu diberikan zakatnya. Next, this is the condition of the zakah. Nah, ini dia syarat-syarat bagi orang yang harus membayarkan zakat. Yang pertama Islam, ya pasti ya. Zakatnya itu harus diberikan oleh orang Islam. So, yang kedua freedom, ataupun dia sudah merdeka, bukan hamba sahaya. Merdeka itu seperti apa sih, Mister? Ya, kita selaku orang sekarang adalah orang yang merdeka. Dia bukan budak ataupun bukan hamba sahaya. So, nisab, ya, nisab adalah the minimum amount held by the Muslim to make zakah, ya, obligatory to him. Nanti ada minimal-minimal yang harus membayarkan zakat itu minimalnya dia punya hewan berapa sih? Dia punya emas berapa ataupun punya silver berapa. Nah, itu akan diberikan kategori dia termasuk orang yang harus bayar zakat. Nah, itu adalah disebutnya nisab, batasan yang orang yang harus membayar zakat. Oke, selanjutnya passing one complete years. Nah, dia adalah sudah berputar selama setahun nisab itu. Misalnya kita mempunyai emas berapa gram, ya 100 gram selama 1 tahun. Lalu kita punya sapi 20 selama 1 tahun. Nah, kalau belum 1 tahun ini, maka dia belum masuk ke dalam kategori yang harus membayarkan zakat. Oke, yang terakhir adalah free of indebtedness. Nah, ini adalah bahwa dia tidak mempunyai hutang ataupun tidak mempunyai cicilan yang harus dia bayarkan selama 1 tahun tersebut, ya. Itu. Oke, lalu properties that are subject of zakat. Apa aja sih yang harus diberikan zakatnya itu?
Yang pertama adalah gold and silver, ya, emas dan perak. Selanjutnya monetary fund including commercial stock, ya, ini juga. Terus livestock, land and products of fruit and grain. Nah, ini juga Mister sudah jelaskan ya di PowerPoint sebelumnya bahwa ada beberapa barang yang harus diberikan zakatnya di dalam zakat tersebut, ya. Oke. Nanti bisa dicek lagi untuk berapa-berapanya. Nah, ini juga Mister jelasin nih yang di zakat PowerPoint ini. Nah, ini dia. Ya. Nih, yang pertama ada gold, silver, cash, ya. Jadi seluruh gold dan silver itu 2,5%. Ini Mister udah jelasin ya sebelumnya ya. Oke. Selanjutnya langsung. Oke, ke siapa saja yang akan diberikan zakat tersebut juga Mister sudah kasih tahu ya. Ini adalah fuqara, ya, poor people or those who don't have wealth equality nisab, ya, dia adalah orang-orang yang tidak mempunyai kebutuhan dalam sehari-hari. Nah, itu juga termasuk orang-orang fuqara. Ya, fuqara, masakin, al-amin, ya, mu'alaf, al-amilin. Maaf, al-amilin adalah orang yang bekerja untuk mengumpulkan zakat. Selanjutnya travelers, ya, maksudnya travelers ini adalah orang yang sedang melakukan perjalanan. Self, nah ini adalah tawanan, ya. Selanjutnya gorim adalah orang yang mengumpulkan ataupun orang yang sedang mempunyai hutang, dan juga fisabilillah. Itu penjelasan kurang lebih dari zakat kepada siapa saja. Oke. Oke, kurang lebih itu yang Mister bisa jelaskan mengenai zakat. Oke, my student, after this I will give you the assignment about the zakat, ya. Bagaimana zakat yang harus diberikan ataupun mengenai penjelasan zakat. Oh ya, Mister punya satu lagi. Nah, ini ada kosakata tentang zakat. Bentar. Nah, ini dia. Ini bisa kalian hafalkan ya mengenai words ataupun kata-kata yang sering kita gunakan di dalam pembelajaran zakat. Nah, ini fasik itu apa? Lalu fatwa, miskin itu apa? Ya, nakdain, ya, nisab the minimum amount held by the Muslim to make a zakah, ya, itu dia. Nih, rikas, sodakoh, ya, itu juga ada di dalam kosakata yang kita gunakan. Nah, zakatul fitri, zakatul mal, nah itu kosakata yang digunakan ketika zakat. Oke, itu saja yang bisa Mister sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, nanti Mister akan berikan kalian assignment tentang zakat tersebut. Oke, thank you. If you have a question, you can WhatsApp me or please put in the kolom komentar. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.